Saya sholat 5 waktu, saya sholat tahajud. Karena di saat remaja, saya itu jarang mendapatkan menstruasi. Jadi bisa sholat sampai 40 malam. Saya dikenalkan oleh teman saya dengan seorang laki-laki, dengan pria gitu. Tapi dia agamanya Kristen. Waduh, saya bilang agama Kristen, dari Manado sama saya. Alah, gampang, ntar kan juga kita ajak aja dia masuk agama Islam. Setelah sekian lama saya berpacaran, sampailah kami menikah tahun 1985 bulan Mei gitu. Setelah saya menikah, suami saya tetap menjalankan ibadahnya, dan saya tetap sholat, saya sering tahajud juga. Setiap tahajud saya minta supaya suami saya masuk Islam gitu. Halo Sobat Tama, jumpa kembali bersama Tama. Baik sob, kali ini Tama punya cuplikan video kesaksian yang luar biasa bohongnya. Seorang ibu pensiunan guru sekolah dasar mengaku muslimah taat beribadah, lalu dia menikah dengan seorang pemuda beragama Kristen sehingga punya anak. Nah inilah yang tak masuk akal. KUA mana yang bisa menikahkan beda agama? Tidak bisa sah nikah ketika beda agama. Bisa juga dinikahkan bila salah satu pindah agama. Nah ini kebohongan besar. Di dalam agama Islam, tidak boleh bagi wanita muslimah untuk menikah dengan lelaki non-muslim secara mutlak. Bila hal itu terjadi, maka pernikahannya batal dan relasi antara dua pasangan yang nekat melakukannya termasuk relasi zina, yang diharamkan menurut syariat. Dengan demikian, pernikahan beda agama bagi umat muslim adalah haram. Sebagai umat muslim, sebaiknya selalu menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Pastinya si ibu ini ngibul, dusta. Mana bawa-bawa tahajud segala ngibul bul. Udah tua atuh ibu, masa bohong digede-gedein liar. Baik sob, silakan simak kesaksian atau kedustaan ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Ibu Agustina. Saya seorang pensiunan guru SD. Kami dari keluarga muslim. Ibu saya Jawa, bapak saya Cina. Saat itu awalnya bapak saya beragama Kristen, tapi setelah menikah dengan ibu saya, bapak saya beragama Muslim. Sejak kecil memang kami dididik dengan keimanan, dengan ngaji, dengan sholat. Dan saya 8 bersaudara, saya anak ke-6. Saya rajin sekali untuk mengikuti sholat, karena saya dekat sekali dengan ibu saya. Saya sholat 5 waktu, saya sholat tahajud, karena di saat remaja, saya itu jarang mendapatkan menstruasi, jadi bisa sholat sampai 40 malam, sholat tahajud sampai 40 malam, dan puasa, sering puasa. Terus itu saya lakukan sampai satu kali tanggal 14 November tahun 1981, saya dikenalkan oleh teman saya dengan seorang laki-laki, dengan pria gitu. Teman saya bilang, mau nggak kenalan gitu. Saat itu sih perkenalan biasa saja. Terus teman saya bilang, tapi dia agamanya Kristen. Waduh, dia bilang agama Kristen, dari Manado sama saya. Saya takutnya karena kakak saya pernah pacaran dengan Manado Kristen. Orang tua saya marah. Dan saat itu saya juga takut kan, gimana ini? Ya sudahlah, saya pikir jalani saja lah, karena kan belum tentu juga untuk sampai ke jenjang berikutnya. Setelah berjalan sekian lama, saya bilang sama ibu saya, kalau kenalan sama laki-laki orang Manado, saya bilang jalanin aja dulu, kan belum tentu juga mau nikah sama dia. Ibu saya bilang, coba deh bawa, kami mau lihat, gitu kan? Saya bawa itu pacar saya waktu itu. Tapi Mami bilang begini katanya, nah, aduh kok wajahnya mirip banget katanya gitu sama kamu gitu ya. Kok Mami senang dari pertama ngelihat gitu pacar saya saat itu, Mami saya udah senang gitu. Terus saya bilang, tapi Mam, agamanya Kristen, Manado lagi Mam, gimana nih? Alah, gampang, ntar kan juga kita ajak aja dia masuk agama Islam. Setelah sekian lama saya berpacaran, sampailah kami menikah tahun 1985 bulan Mei gitu. Setelah saya menikah, suami saya tetap menjalankan ibadahnya, dan saya tetap sholat, saya sering tahajud juga. Setiap tahajud saya minta supaya suami saya masuk Islam gitu.
Karena tiap kali saya sholat tahajud itu permohonan saya selalu dipenuhi oleh Tuhan, selalu dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah waktu itu ya, oleh Allah. Tapi kok ini minta supaya masuk ikhlas kok nggak dikabulkan gitu sama Tuhan, sama Allah. Terus kemudian terus berlangsung sampailah anak saya waktu itu berulang tahun yang kedua tanggal 25 Februari tahun 1988. Ketika saya dan anak saya sedang membuka kado, anak saya tanya, "Mah, Tuhan Yesus siapa?" Saya bilang, jangankan untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus, menyebut namanya pun kan, aduh gimana ya, sepertinya nggak mau lah saya menyebutkan Tuhan Yesus, apalagi Tuhan ya saat itu. Kemudian saat itu saya bilang gini, tanya dong sama papa, masa tanyanya sama mama, ya mama nggak tahu. Setelah pertanyaan anak saya itu galau saya, hati saya galau, aduh kok jadi begini. Saya bilang, ya Allah, saya mau menjalankan sholat tahajud lagi. Saya jalankan sholat tahajud, setiap kali sholat saya tanya, ya Allah, agama apa yang harus saya ikuti? Karena saya pikir saya berdoa pada Allah karena saya mengikuti Tuhan Yesus. Berdoa terus sampai 40 hari. Saya berpuasa juga 40 hari karena kebetulan saat itu suami saya sedang tugas di Serang. Setelah sholat 40 hari nggak ada jawaban sama sekali, nggak ada jawaban sampai saya ngajar, saya seorang guru, saya ngajar waktu itu di Tebet. Saya mau pulang hari Jumat, biasanya saya pulang ngajar di hari Jumat itu jam 11 sudah sampai rumah. Saya masih tinggal sama orang tua saya. Jam 11 sudah sampai rumah, tapi ini sampai setengah 12 belum juga saya pulang karena di luar hujan lebat. Saya bilang, aduh gimana ini, saya nggak enak kan sama ibu saya karena harus tungguin anak saya kan. Terus saya lihat di kebetulan sekolahnya halamannya luas, saya ingat tuh nama Tuhan Yesus. Saya bilang begini, Yesus, kurang ajar banget ya saya ya. Yesus, katanya namamu ajaib, anterin saya pulang. Saya bilang, saya mau pulang. Akhirnya saya pulang, teman-teman melarang ya karena hujan lebat. Saat itu memang belum dibentar untuk pakai helm, saya hanya pakai topi, pakai jaket. Saya pulang naik motor, saya bawa motor sendiri. Waktu seharusnya saya pulang balik arah belok kanan, tapi kok ini lurus. Saya juga nggak sadar, saya terus lurus. Tahu-tahu saya masuk ke gereja GPIB Bukit Moria di Pancoran. Saya masuk, saya parkir motor, terus saya ada ibu-ibu situ. Saya bilang, boleh nggak saya ketemu sama pendeta? Ditemui saya pendeta, saya bilang, Pak, perkenalkan saya Muslim. Saya bilang, saya namanya Ibu Agustina, saya mau dibaptis. Saya bilang, misalnya, oh Bu, nggak bisa sembarangan begitu. Waktu itu Bapak Pendeta Pati itu nggak bisa sembarangan gitu, ibu harus mengikuti katekisasi. Apa itu katekisasi? Ternyata katekisasi itu sebelum kita mau dibaptis, kita harus mempelajari dulu tentang Alkitab. Nah, bagaimana caranya saya mau bilang sama ibu saya kalau setiap Senin, Rabu dan Jumat saya harus katekisasi. Karena setiap pulang aja kan saya selalu tepat waktu begitu kan. Terus saya bilang ibu saya, mulai hari Senin besok mau kasih les anak murid, saya bilang gitu. Jadi pulangnya terlambat, Senin, Rabu sama Jumat. Pulang begitu lama, saya berjalan saya ikut. Di saat saya belajar tentang katekisasi tersebut, Bapak Pendeta bilang, suatu hari kelas nanti saudaramu akan mengikuti jejak ibu, bilang gitu. Maksudnya, saya bilang, dan nanti salah satu keluarganya akan mengikuti jejak ibu, mengikuti Tuhan Yesus. Saya bilang, jangan. Saya bilang, karena saya benar-benar berpikir saat itu saya berdosa meninggalkan Allah, mengikuti Tuhan Yesus. Tapi ternyata adik saya ikut Tuhan Yesus sekarang. Berjalan terus waktu bulan Juni tahun 1988, saya otomatis harus pindah rumah karena nggak mungkin saya tinggal sama ibu satu rumah dengan ibu saya yang ibu saya Muslim dan saya Kristen. Karena saya selalu berjanji sama ibu saya, pasti nih masuk Kristen, masuk Islam, saya bawa dalam masuk Islam karena kan saya rajin sholat gitu. Waktu saya mau pindah, saat itu guru kan gajinya tidak seberapa ya. Saya minta sama kepala sekolah, Pak, tolong saya dapat arisan. Karena saat itu mau dipotong arisan. Saya minta tolong arisan, boleh nggak saya keluar duluan? Nggak dikasih sama kepala sekolah. Saya minta sama teman saya, tolongin dong, saya mau pindah. Nggak dikasih juga kan. Saya nggak mau pinjam uang. Akhirnya dikocok hari Sabtu, benar keluar nama saya. Oh, saya bilang saya hanya berdoa, terima kasih Tuhan itu, terima kasih. Akhirnya kami pindah.
bulan Juni tahun 1988 kami pindah. Sampailah saya tanggal 24 Juli 1988 saya dibaptis. Kami diberkati di gereja. Kemudian kami membaptis anak kami. Saat itu anak saya belum dibaptis, 2 tahun lebih ya. Saya dibaptis anak saya, terus saya hidup pindah ke Pasar Minggu. Setelah beberapa lama kemudian saya datang ke rumah ibu saya. Saya rindu dong, karena kan saya dekat sekali dengan ibu saya. Kemudian saya datang ke tempat ibu saya senam. Saya datang, saya lihat ibu saya itu ada di situ. Saya lihat, waktu saya buka pintu, di kira-kira bulan November tahun 1988, siang hari rumah kami ditutup. Pas saya buka, itu mami saya berdiri di depan pintu. Dia peluk saya, ibu saya, mami saya bilang, saya terima kamu, karena kami sadar di dalam diri kamu ada darah Kristen dari ayah kamu, dari papi kamu. Saya berpelukan, saya menangis. Jadi ibu saya udah terima saya lagi. Saya nggak peduli kakak saya nggak peduli. Biarin kakak saya nggak terima saya nggak peduli. Demikian sob kesaksian bohong dari si ibu pensiun ini. Sob mangga cari KUA mana yang bisa menikahkan beda agama. Baik sob, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.